Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Raga. Pak Raga bukan petani kaya. Tanah yang ia miliki tidaklah luas, hanya sebidang sawah kecil di kaki bukit dan beberapa petak ladang jagung. Tapi meskipun begitu, hatinya selalu penuh syukur. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Raga sudah bangun. Ia akan berdiri di depan gubuknya yang tua, menghirup udara segar, lalu membungkuk hormat kepada langit sambil berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru ini. Apapun yang kau beri akan kusyukuri. Namun kehidupan di desa itu tak pernah mudah. Musim demi musim berlalu. Ada tahun di mana hujan terlalu deras. Ada pula tahun di mana matahari terlalu panas hingga tanah retak-retak. Dan yang paling sering datang, hama. Serangga kecil, tikus, belalang, semua bergantian datang menyerang tanaman Pak Raga. Daun-daun jagungnya bolong-bolong, padi-padi mudanya rebah diterpa tikus-tikus lapar. Tetangga-tetangganya mulai mengeluh. Bertani apa gunanya, hama selalu datang. Aku mau jual tanahku saja, seru Pak Karno, seorang petani lain. Tapi Pak Raga tetap tersenyum. Ia tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat hasil panennya tinggal separuh, ia tetap mengundang tetangga-tetangganya untuk makan bersama. Nikmati apa yang masih ada, katanya sambil tertawa. Karena tanah ini, walau diuji, tetap setia memberi. Suatu hari datanglah seorang lelaki tua asing ke desa itu. Bajunya lusuh, kakinya berdebu, matanya tajam tapi bersinar ramah. Ia datang ke ladang Pak Raga dan berkata, "Pak Tani, aku lapar. Adakah sedikit makanan untukku?" Tanpa ragu, Pak Raga mengambil nasi sisa dan sepotong ubi panggang dari dapurnya. Ia memberikannya kepada lelaki itu. Setelah makan, lelaki itu bertanya, "Mengapa kau tetap tersenyum, padahal tanamanmu sering hancur diserang hama?" Pak Raga hanya menjawab, "Karena bumi ini bukan milikku. Aku hanya dititipkan. Tugasku menjaga dan berterima kasih, bukan mengeluh." Lelaki tua itu mengangguk, matanya bersinar aneh. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebutir benih kecil, bersinar keemasan. "Ini hadiah untukmu," katanya. "Tanamlah di ladangmu, rawat seperti biasa, dan jangan lupa tetap bersyukur." Pak Raga menerima benih itu dengan heran. Tapi karena ia orang yang tidak banyak bertanya, ia hanya mengangguk sopan. Esok paginya, ia menanam benih itu di sudut ladangnya. Ia menyiraminya, berbicara padanya, sama seperti tanaman lain. Hari-hari berlalu. Saat tanaman lain diserang hama, tanaman dari benih emas itu tetap berdiri tegak. Daunnya hijau mengilap, batangnya kuat. Tak ada serangga yang berani mendekat. Tak lama, tanaman itu tumbuh menjadi pohon kecil, lalu berbuah. Buahnya aneh, seperti jagung, tapi kulitnya berwarna keemasan. Pak Raga memetik satu buah, membukanya, dan ajaib, isinya penuh biji-biji emas murni. Pak Raga terkejut bukan main, tapi ia tidak serta-merta mengubah hidupnya. Ia tetap memakai pakaian lamanya, tetap menanam, tetap berbagi dengan tetangga. Namun kini, ia bisa memperbaiki saluran irigasi desa, membangun sekolah kecil untuk anak-anak, dan membantu petani lain membeli benih dan pupuk. Orang-orang desa bertanya-tanya, bagaimana Pak Raga bisa begitu dermawan? Pak Raga hanya tersenyum dan berkata, "Tanah ini memang penuh ujian, tapi di balik ujian ada berkah yang tak terlihat kalau kita mau tetap bersyukur. Namun ada satu syarat, buah emas itu hanya akan terus berbuah selama Pak Raga tidak tamak. Jika ia berhenti bersyukur, pohon itu akan layu dan mati. Pak Raga tahu itu, maka ia tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap sore ia duduk di bawah pohon emas itu, menatap matahari terbenam dan berbisik, 'Terima kasih.' Bertahun-tahun berlalu.
Desa itu berubah menjadi desa yang makmur. Anak-anak bisa sekolah, petani-petani tidak lagi kelaparan, dan semua orang belajar untuk tetap bersyukur, sekecil apapun rezeki yang mereka terima. Dan Pak Raga, ia tetap dikenal sebagai Pak Raga, si petani bersyukur, yang dari ladang kecil dan hatinya yang besar, menumbuhkan keajaiban untuk seluruh desanya. Dalam hidup, bukan sebesar apa hasil yang membuat kita bahagia, tetapi sebesar apa syukur kita atas apa yang kita miliki. Karena dari syukur, tumbuhlah berkah yang tidak pernah habis.